Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita masuk ya ke materi tentang. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem persamaan linear bagian satu dan bagian 2, di mana bagian satu itu menggunakan metode Gauss, sedangkan dengan metode eh, sistem persamaan linear di bagian 2 itu dengan menggunakan Gauss-Jordan dan juga dengan metode OP ya, operasi baris elementer. Nah, intinya dalam sistem persamaan linear itu kita mencari nilai dari persamaannya, baik nilai X1, X2, X3, maupun nilai X, Y, ataupun nilai Z-nya. Baik, kemudian kita akan bahas tentang vektor. Nah, definisi vektor. Ada dua besaran yaitu vektor, disebut dengan vektor yaitu mempunyai besar dan arah. Sedangkan skalar itu hanya mempunyai besar, jadi tidak mempunyai arah. Itu perbedaannya antara vektor dan skalar. Nah, kita lihat ini vektor AB. Kenapa? Karena mempunyai arah dari A menuju B. A itu adalah titik awal, sedangkan B itu titik akhir. Sebagai contoh, kalau kita misalkan ke suatu tempat dari titik A, misalkan dari kampus menuju Monas, misalkan berarti titik awalnya itu adalah kampus, titik akhirnya adalah Monas untuk merayakan misalkan hari lahir atau ulang tahun Jakarta. Bener ya? Monas ya kemarin ya. Nah, atau mau ke PRJ juga boleh. Tinggal pilih ya. Nah, notasi vektor biasanya menggunakan huruf kecil, misalkan A, B, V1, V2. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, Ada? Pak. Lanjut. Ada, Mas? Pak. Silakan. Ada, Pak. Jelas, Pak. Nggak ada. Ada jelas. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lakukan operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Kita lihat di sini ada vektor U mengarah ataupun berarah, mempunyai arah ke arah timur laut ini kan. Benar ya? Sedangkan V itu mengarah kemana ini? Ada yang tahu? V menunjukkan arah kemana nih? Ini masih ingat? Arah mata angin. Mengarah tenggara, benar ya? Atau lupa? Ya buat deh kalau gitu kalau lupa. Begini kan mata angin kan? Ada timur, tenggara, selatan, timur, tenggara, selatan, ada ya. Barat, barat, laut. Benar ya? Utara, timur, laut. Ini gimana nih? Udah pada lupa. Benar ya? Arah tenggara nih ya. Ini arah timur laut kan? Nah, penjumlahannya U tambah V adalah vektor dengan da, titik asal U dan V, titik asal di titik asalnya U dan titik akhirnya di vektor V. Nah, kita lihat ini ya. Ini U-nya, maka ini hasilnya. Nih, kita lihat ya. Lanjut ya. Kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Oke. Ini penjumlahan vektor. Nih, misalkan ada vektor A dan B, jumlahkan. Ini titik pangkalnya, maka menghasilkan vektor C. Nah, ini disebut dengan parallelogram rule ataupun aturan eh, paralel ataupun jajar genjang ya. Nah, kalau aturan head to tail ini dia. Berarti dari vektor A, hmm, ekornya ini ya, ini ekornya ini kepalanya.
maka dihubungkan dari B, kepalanya ini berasal ataupun menuju kepada eh, ekor di A ya. Nah, ini kita lihat nih ada vektor R1, R2. Ini vektor R1, 2. Di mana dari sini ya, dari titik awalnya ataupun asalnya R1 dan R2 menghasilkan R1, 2. Baik, seperti itu unjuran vektor. Kemudian kita lihat lagi unjuran vektor yang lain. Ini kita lihat ada vektor A, vektor B. Pertama-tama kita gambarkan dulu vektor A, vektor B. Pertama-tama kita gambarkan dulu vektor B, kemudian kita gambarkan vektor A berasal dari kepalanya nih ya. Nah, kemudian menghasilkan ini vektor R. R itu adalah B tambah A. Nah, begitu juga dengan A dan B ini. Yang ini yang A-nya, ini B-nya. Nah, kalau yang tadi kan di atas ini kan. Nah, bagaimana vektor A tambah vektor B, vektor C tambah vektor D? Menghasilkan vektor R. R itu kan result ataupun hasilnya ya. Hasilnya berarti A tambah B tambah C tambah D. Nah, ini kita misalkan ada vektor A, B, C, D. Maka vektor B itu berawal ataupun dimulai dari kepalanya ataupun ini ya headnya ya. Headnya dari vektor A, begitu juga dengan C dari B, D dari C. Baik, kita lihat berikutnya. Operasi vektor. Pertanyaan vektor dengan skalar. Jika V suatu vektor dan K tidak sama dengan 0, suatu skalar, maka KV adalah suatu vektor yang besarnya K kali besar vektor V dan searah jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K lebih kecil dari 0. Jadi kalau dibaca bisa juga lebih besar atau lebih dari ya. Ini tergantung buku atau konteks bukunya ya. Nah, yang ini K lebih kecil atau kurang dari. Nah, kita lihat yang pertama, V. Ini vektor V. Vektor awalnya adalah V. Bagaimana dikatakan vektor 2V? Berarti dia mempunyai dua kali panjang dari vektor V ya. Ini kalau diukur, ini panjangnya dua kali dari vektor V atau vektor asalnya kan. Bagaimana dengan negatif 2V? Negatif 2V berarti dia mempunyai arah yang berlawanan. Benar ya? Yang pertama ke arah kanan, maka negatifnya berarti di arah kiri. Benar ya? Dan sebanyak dua kali ataupun mempunyai panjang dua kali. Nah, kemudian jika V suatu vektor, maka negatif V adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor P tetapi arahnya berlawanan. Kita lihat ini vektor V, maka negatif V-nya adalah lawan dari vektor V ini. Yang ini berarti menuju ke atas, atau kalau kita lihat tadi mengarah timur laut kan, yang ini mengarah barat daya kan. Sampai sini ada mau tanya kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita lanjut. Kita lihat yang kedua. V berada di R2 ataupun berada di ruang dua dimensi. V di ruang dua dimensi dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya sebagai berikut. Nah, di sini ada V1 dan V2. Ini ya, ini V1, V2, ini V-nya. Berarti dia mempunyai eh, nilai ataupun anggotanya ataupun unsur pembentuknya V1, V2. Itu yang disebutkan V. Nah, kita lihat ini. Jika U dan V vektor di dimensi 2, maka U sama dengan V jika dan hanya jika U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Ini lambangnya ya. Ini lambang jika dan hanya jika. Kalau masih ingat mata kuliah matematika diskrit ada namanya istilahnya biimplikasi. Ya kan? Kalau implikasi itu jika maka, biimplikasi itu jika dan hanya jika. Kalimat logika. Misalkan ini yang boleh masuk wahana, misalkan wahana halilintar misalkan di Dufan ya. Itu yang jika dan hanya jika dia berada dalam keadaan sehat
dan tidak sedang mengandung misalkan atau tidak mempunyai riwayat jantung. Ya kan? Jika berarti syaratnya itu harus dipenuhi dulunya. Kita lanjut. U tambah V sama dengan tadi U tadi kan mempunyai anggota yang vektornya adalah U1, U2 ditambah dengan V1 dan V2. Karena V tadi kan anggotanya V1, V2. Maka penjumlahannya ini gampang ya. Tidak sulit. Yang kita jumlahkan sama seperti kita menjumlahkan matriks. Berarti kita jumlahkan eh, masing-masing anggotanya. Berarti U1 tambah V1, kemudian U2 tambah V2. Yang sama posisinya ya. Berada posisi 1, posisi 2. Oke, kemudian jika U berada di dimensi 2 atau R2 dan K tidak sama dengan 0 skalar, maka ini perkaliannya ya, perkalian skalar dengan vektor, maka KU itu sama dengan K dikali U1, U2. Berarti masing-masing anggota itu dikalikan dengan nilai K. Jadi hasilnya adalah KU1, KU2. Ada pertanyaan sampai sini? 11? Ada? Baik, kita lanjut kalau gitu. Nah, bagaimana kalau vektornya berada di R3 atau dimensi 3? V di R3 juga dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya yaitu V sama dengan V1, V2, V3. Bandingkan dengan V tadi berada di R2 ya. Kalau V-nya di R2, maka anggotanya hanya ada dua, V1, V2. Tapi kalau dia berada di R3, berarti dia mempunyai tiga anggota, V1, V2, V3. Sampai sini cukup jelas? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Nah, jika U, V, vektor di R3 maka U sama dengan V jika dan hanya jika nilai U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V3. Nah, bagaimana untuk penjumlahannya? Maka kita jumlahkan U tambah V, hasilnya adalah U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Berarti masing-masing kita jumlahkan. U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Seperti itu ya. Kemudian jika U berada di R3 dan K tidak sama dengan 0, maka nilai skalarnya adalah sebagai berikut. K dikali U sama dengan K dikali U1, U2, U3. Sama dengan KU1, KU2, KU3. Seperti itu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Belum, Pak. As? Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana dengan norma vektor? Perhatikan teman-teman sekalian. Misalkan U vektor di R2 atau R3, maka norma U dengan notasi sebagai berikut. Ini ya norma U ini dibaca norma U. Kalau hanya satu, kita menyebutnya dengan bilangan mutlak ya. Kalau masih ingat. Terus. Nah, perhatikan. Misalkan, nah ini norma U ya. Jadi ada dua garis. Nah, nilai norma U itu adalah akar kuadrat dari satu kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Misalkan, ada vektor U. Anggotanya adalah 1, 2, negatif 3.
Maka norma U-nya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti 1 kuadrat berapa? 1 ditambah 2 kuadrat berapa? 4, ya kan? Ditambah negatif 3 kuadrat berapa? 9 ya. Berarti sama dengan 4 ditambah 1, 5. 5 tambah 9, yaitu akar 14. Cukup mudah kan? Nah, oke. Lanjut. Bagaimana dengan U sama dengan 642? Silakan, ada yang bisa mau nyoba? Berarti U sama dengan akar dari, silakan. Dicoba ya, dijawab. 6 kuadrat, terus ditambah, dihitung ya. 4 kuadrat ditambah, 2 ah, kuadrat. silakan dihitung berapa hasilnya. 36 ditambah 8 ditambah 4. Dari mana 8-nya? 4 kali 4 16, Ding. 4 kuadrat 16. berarti 16 kan? Ditambah Iya. 4. Oke, berarti sama dengan berapa itu? 56, Pak. Berapa? 50. 56. Akar 56 ya. Bisa Ya, nggak kita sederhanakan lagi akar 56 itu? bisa, Pak. Misalkan 4 kali 14, bisa nggak? 16 kan? Berarti 4 akar 14 gitu kan? Boleh nggak saya buat seperti ini? 4 kali akar 14. Boleh nggak? Boleh. Sama kan? Akar 4 berapa? 2. 2 kan? 2 2 akar akar. 4. Nah, seperti 14. ini teman sekalian. Cukup jelas atau ada yang kurang paham? Silakan tanyakan, jangan malu-malu. Kalau masih materi jelas sih, Pak. Oke, alhamdulillah. Semua paham ya, mudah-mudahan ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jika V tidak sama dengan 0, suatu vektor R di R2 atau R3, maka V tadi dibagi dengan nilai norma UV tadi, itu merupakan vektor unit. Jadi vektor unit itu adalah hasil pembagian dari nilai vektor dibagi dengan norma vektor. Ini ya. Karena nilai vektor kan hasilnya kan satuan kan. Nah, kita lihat teman-teman sekalian. Misalkan ada vektor U, nilainya 1, 1, 2, dan 0. Pertama-tama apa yang kita cari? Yaitu nilai dari norma U. Norma U itu bagaimana? Yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Gitu kan? Berarti 1 ditambah 4 ditambah 0. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan 5 kan? Benar ya? Berarti akar 5. Nah, vektor unit atau vektor satuan yang dapat dibentuk adalah yaitu nilai dari V. Berarti 1 dibagi norma V-nya. Berarti 1 dibagi akar 5. 2 dibagi akar 5. 0 dibagi akar 5. Oke, kita mulai dari belakang. Kita sederhanakan belakang. 0 dibagi 5 berapa? 0. Setiap bilangan dibagi 0, hasilnya pasti 0, kecuali 0 bagi 0. Itu tak tentu. Nah,
Bagaimana 1/5 ini menjadi hasilnya 1/5 akar 5? Ada yang masih ingat nggak? Dengan istilah merasionalkan akar pangkat bilangan. 1/5. Hasilnya berapa? Ayo, ada yang masih ingat merasionalkan akar pangkat bilangan? Berarti ini kan sama dengan, ada mau nyoba? Silakan. Mana Gilbert? Ada? 1/5 berarti sama dengan 1/5 dikali akar 5 per akar 5. Sama dengan 1 kali akar 5 berapa? Akar 5 kan? Terus akar 5 dikali akar 5 berapa? Yaitu akar 25. Berarti sama dengan akar 5 dibagi berapa akar 25? Yaitu di 5. 5. Atau bisa juga kita buat seperti ini kan? Ini kan 1/5 kan? 1/5 kan? 1/5 akar 5. Ini dia. Bisa diikuti? Nah, Bisa. bagaimana 2/5 akar 5 ini? Sama langkah-langkahnya. 2 per akar 5 berarti sama dengan dikalikan akar 5 per akar 5 kan? Iya enggak? 2 kali akar 5 berapa? 2 akar 5 kan? 2 akar 5 per akar 25 kan gitu kan? Terus sama juga dengan 2 akar 5 per 5. Atau bisa juga seperti ini 2/5 akar 5. Gitu teman-teman sekalian. Oke ya. Baik, ini sifat operasi vektor. Silakan dibaca. Kemudian ini vektornya, ya kan, jumlahannya, kemudian kalian titik atau dot product. Nah, product itu apa? Jika UV vektor di R2 atau R3 dan theta sudut antara U dan V dengan notasi U dot V, maka nilai dari U dot V itu sama dengan norma U kali norma V dikali cos theta jika U dan V-nya tidak sama dengan 0. Mau dicatat ya. Jadi cara mencari U dot V-nya itu adalah norma U kali norma V dikali cos theta dengan catatan U dan V-nya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau U atau V-nya salah satunya saja nilainya 0, maka nilai U dot V-nya adalah 0. Dengan aturan kosinus didapatkan bahwa nilai dari U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Misalkan, sekalian kita lihat ada nilai U vektor U 21 negatif 3 V10 negatif 1. Nah, pertama-tama apa yang kita cari? Norma U. Dapatkan nilai sebagai berikut. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Berarti 4 ditambah 1, 5, 5 tambah 9, akan 14. Benar ya? Kemudian nilai V-nya, norma V-nya 1, 0, negatif 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti 1 ditambah 0 ditambah 1. Berarti akar 2. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oh, nggak ada, lanjut ya. Nah, berikutnya U dot V berapa tadi? Berarti kan U1 kali V1 ditambah 1 kali U2 kali V2. Yang ini tadi ya. Yang ini. Ditambah U3 kali V3. Berarti nilainya berapa tuh? 2 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah negatif 3 kali negatif 1. Ini aja nilai nih. Ini kan 2 kali 1, 1 kali 0, negatif 3 kali negatif 1. Berarti 2 tambah 0 ditambah 3, berarti 5. U dot V itu berapa tadi? Yaitu norma U kali norma V dikali cos theta. U dot V-nya berapa tadi? 5. Norma U-nya berapa tadi? Akar 14. Bisa ya diikuti ya? Akar V-nya, saya ulangi. Norma V-nya berapa tadi? Akar 2. Cos theta-nya itu yang ditanyakan. Berarti cos theta itu ada sama dengan, ini kan hasilnya kan seperti ini kan?
5 sama dengan akar 28 ya. Benar? Cos theta. Berarti cos theta itu sama dengan 5 per akar 25. Saya ulangi, 5 per akar 28. Berapa? 5 per akar 28. Bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 7. Berarti 4 akar 4 sama dengan 2. 2 kali akar 7. Berarti 5 per. Dari mana 14 ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Dari sini ya, 5 per 2 akar 7 kali, dari sini. Kali akar 7 per akar 7. Sama dengan 5 akar 7 per. Berapa 7? Berapa ini? 7 kali 7? 49 kan? Akar 49, 7 kan? Berarti 2 kali 7. Berarti sama dengan 5 akar 7 per 2 kali 7 berapa? 14 kan? Nah ini hasilnya ya. 5 per 14 akar 7. Nah sehingga nilai tetanya atau sudutnya adalah akar kosinus akar dari 5 per 14 kali akar 7. Tahu nggak cara menggunakan kalkulator ini? 5 akar kosinus 5 per 14 kali akar 7. Kalian tahu? Berapa hasilnya? Ya silakan. Ya, coba dicek. Yaitu 5 per 14 akar 7 itu sama dengan 0,99, 0,944. Nah, baru dicari arkus kosinus 0,944. Masih ingat nggak cara menggunakan kalkulator? Arkus kosinus. Kalau di kalkulator HP, itu tulisannya inverse. Kalau HP-nya pakai kalkulator, namanya tampilannya scientific. Tapi kalau kalkulatornya kalkulator standar, maka nggak bisa. Nah, rubah dulu jadi bentuknya, ubah bentuknya scientific. Nah, bagaimana merubahnya? Dia bisa dimerengkan, merengin kayak gini misalkan ya kan. Nih, miringin. Kelihatan nggak? Seperti ini. Kan kalau dia kan awalnya kan landscape kan, potret jadi landscape. Tuh. Nah, gitu teman sekalian ya. Baru nanti di situnya bisa lihatnya namanya inverse. Atau kalau nggak ada inverse, kemungkinan eh, kalkulatornya eh, tulisannya second 2ND. Nah, nanti hasilnya 19,26. Oke, kita coba ya. Coba, coba. Siapa ini? Ngechat di kantor. Coba, kita coba ya kalkulator ya. Share screen, Pak. Mm. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Apa yang kelihatan? Kalkulator. Hmm. Kirain kelihatan tidak mampuannya itu menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana ini? Ini kan saintifik kan? Udah ya. Kalau kebetulan di HP ini apa namanya tampilan kalkulator di laptop ataupun di komputer ya. Nah, kalau misalkan di standar, maka rubahnya seperti ini. Kalau di HP itu cukup dimerengin aja tuh, dibuat dalam bentuk portrait. Nah, dibuat saintifik. Nah, kita lanjut ya. Berapa tadi? 5 per 14 akar 7. Berarti cara pertama adalah cari dulu 5 dibagi 14. Sama dengan, nah 0,571. Baru, sorry. Dari 5 per 14 atau 5 per akar 2? Ya, 5 per 14 ya. Kali akar 7. Berarti akar 7 bagaimana? Ini kan 7 akar kan? Sama dengan nih 0,944. Coba dicek, benar nggak di tadi? Mau dihitung, Pak.
0,944. Benar ya? Nah, Benar, baru Pak. arcus cosinus. Bagaimana arcus cosinus ini secant ini? 2 ND. Terus cosnya mana cosnya? Ini dia. Nah, ini dia. 2 ND. Nah, jadi seperti ini nih. Inverse-nya dia. Secant cosinus negatif. Dari sini kan 0,944. Hasilnya adalah, saya ulangi. Arcus cosinus dari, nah, dibuat dulu nilainya berapa tadi? 0,944. Arcus, ulang Pak. Cosinus, tuh kasih ya. Waduh, mantap. Nah, 19,26 ya. Naik kereta, Pak. Iya. Nah ya, kita lihat ya. Sorry, ini saya tampilkan kalkulator sama PPT. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ini tadi yang saya tampilkan. Ini tadi, ini pengerjaan kita tadi kan? Nih, nih. Ini tadi 5/14 akar 7. Kemudian ini 0,944. Ini dia. Jadi caranya, saya ulangi ya. Yaitu nilai 0,944 tadi kita teruskan dulu 0,944. Baru trigonometri, secant, cosinus. Salah. 0,944 ya. Jangan lupa nih ya. Trigonometri, secant, cosinus. Nah, 19,26. Kelihatan ya? Di PPT saya 19,26. Tuh gitu ya. Gampang banget teman-teman sekalian. Tuh, selesai sudah. Baik, itu dulu deh. Pengantar untuk vektor. Silakan kalau bertanyakan. Sambil saya buat soalnya ya. Oh, absen ya. Silakan. Video yang saya buat kemarin tuh ditonton nggak ya? Ini nggak ada yang nonton kayak ya? Ya, nanti ditonton lagi ya. Ntar saya buatin video yang dede. Oke, itu saja mungkin dari saya. Nanti saya buat soal minggu depan nanti dikerjain. Oke, itu dulu ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, silakan open kamera. Kita foto bareng. Mana nih? Si Khalimi. Mulida di mana Mulida ya? Oh, ini masih ada di gudang nih. Mas Aji Pangestu menjaga logistik, jangan sampai hilang. Benar ya? Iya Pak, betul Pak. Di mana itu kantornya? Di pos Pak, Di mana? kantor pos. Oh iya, yang Kantor kemarin pos tuh Pak. ya. Ya, yang kemarin Pak. Luar biasa nih. Oke, Marcelinus. Ada yang Siap, mempertanyakan? Pak. Jelas, Pak. Tadi angkat tangan, raise hand. Oke, kita foto bersama ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu Senin depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Gregor, semangat semuanya. Gregor. Kasih, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Gregor. Oke, semangat semuanya. Semangat juga yang Gregor mau nanya sama itu Pak. babynya. Siapa nama babynya? Baby Al atau Baby N? Oh, saya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Namanya Arjun Aderat Jagaraksa Pak. Ya, Arjun. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak atas Oke, kita tutup ya. doanya. Siap, Pak.